Pengen investasi saham, tapi suka bingung gitu ya harus mulai dari mana? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah semua kerumitan analisis saham jadi langkah-langkah yang super simple dan bisa langsung kamu ngerti. Ngaku deh, siapa sih yang pertama kali lihat grafik kayak gini dan gak langsung pusing? Penuh garis, warna-warni, rasanya kayak lihat bahasa alien kan? Tapi tenang aja, abis ini kamu bakal bisa baca ini semua kayak lagi baca cerita seru. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu, membaca peta harga saham. Anggap aja setiap grafik itu adalah peta. Nah, tugas kita sekarang adalah belajar cara baca peta itu, biar nggak nyasar di pasar saham. Jadi, peta ini ada 3 jenis utama. Ada grafik garis, ini yang paling sederhana. Terus ada grafik batang yang ngasih info sedikit lebih banyak. Tapi yang jadi jagoannya, yang paling sering dipakai para trader, itu namanya grafik lilin atau candlestick. Setiap lilin ini tuh nyimpen banyak cerita loh. Badannya itu nunjukin harga pembukaan dan penutupan. Gampangnya, kalau warnanya hijau berarti harganya naik. Hari itu pasar lagi senang. Kalau merah, sebaliknya. Terus, sumbu atau ekornya yang tipis itu ngasih tahu harga tertinggi dan terendah di hari itu. Jadi banyak banget informasi dalam satu gambar kecil. Nah, selain bentuk lilinnya, ada lagi elemen yang krusial banget. Ya, harga buka tutup, tertinggi terendah itu penting. Tapi coba diperhatikan volume transaksi. Ini tuh ibarat bensinnya pergerakan harga. Harga yang naik dibarengi volume yang gede itu jauh lebih meyakinkan daripada harga naik tapi transaksinya sepi. Oke, kalau elemen dasarnya udah paham, langkah pertama dan paling penting itu adalah identifikasi tren utamanya. Pasar lagi dalam mode bullish alias bertenaga banteng yang harganya cenderung naik terus, atau lagi mode bearish, lesu kayak beruang, yang harganya cenderung turun. Tahu arah anginnya kemana itu penting banget buat navigasi kita. Sekarang kita zoom in lebih dalam lagi. Dari sekedar lihat grafik harga, kita intip jantungnya, yaitu perusahaan di balik saham itu. Ingat ya, kita itu investasi di bisnisnya, bukan cuma garis warna-warni di layar. Nah, ini dia rapor kesehatan sebuah perusahaan. Ada 3 dokumen utamanya. Laporan laba rugi buat lihat untungnya, neraca keuangan buat lihat seberapa stabil perusahaannya, dan laporan arus kas buat lihat duit cashnya beneran ngalir atau enggak. Kuncinya, ketiganya ini harus dibaca barengan biar dapat gambaran utuh. Tenang, kamu nggak perlu jadi akuntan kok buat ngerti ini. Cukup tanyain 4 hal simpel ini. Pendapatan sama labanya naik terus nggak? Seberapa jago mereka cetak untung? Utangnya kebanyakan nggak sih? Dan yang paling penting, bisnisnya ini beneran ngasilin duit cash nggak? Oke, sekarang kita zoom out lagi ya. Dari ngurusin satu perusahaan, kita lihat gambaran yang lebih besar. Psikologi jutaan investor. Ini soal emosi dan sentimen yang ada di pasar. Kutipan ini bener banget, karena pasar itu nggak selalu rasional loh. Seringnya malah digerakin sama 2 emosi utama, ketakutan atau fear, dan keserakahan atau greed. Ngerti kapan salah satu emosi ini lagi mendominasi pasar, itu bisa jadi keuntungan besar. Nah, buat ngukur suhu emosi pasar ini, ada alat keren, namanya Fear and Greed Index. Indeks ini pada dasarnya adalah termometer emosi pasar, yang mencoba menjawab pertanyaan, saat ini pasar lagi ketakutan banget atau lagi serakah banget? Begini cara bacanya, kalau skornya di bawah 25, itu artinya ketakutan ekstrim, pasar mungkin lagi terlalu pesimis. Sebaliknya, kalau skor di atas 75, itu keserakahan ekstrim. Bisa jadi pasar udah terlalu euforia dan deket sama puncaknya. Jadi intinya apa? Jadilah berani saat orang lain takut, dan hati-hati saat yang lain mulai serakah. Oke, siap? Kita zoom out ke level paling tinggi sekarang. Dari grafik, ke perusahaan, ke sentimen pasar, sekarang kita lihat gambaran terbesarnya, kekuatan ekonomi global. Kamu pasti sering dengarkan berita soal Bank Sentral Amerika, The Fed, tapi pernah kepikiran nggak kenapa sih keputusan sebuah lembaga di negara lain itu ngaruh banget ke portofolio investasi kita di Indonesia? The Fed itu ibaratnya konduktor dari orkestra ekonomi global. Keputusan utama mereka soal suku bunga itu jadi patokan biaya pinjam uang, dan efeknya itu kerasa ke seluruh dunia, termasuk ke sistem keuangan kita. Jadi intinya simple banget sebetulnya. Kalau The Fed naikin suku bunga, pinjaman jadi lebih mahal. Ini kayak ngerem ekonomi dan biasanya bikin pasar saham kurang bergairah. Sebaliknya, kalau suku bunga diturunin, pinjaman jadi murah. Ini kayak ngegas ekonomi dan biasanya bagus buat pasar saham. Selain suku bunga,
Kesehatan ekonomi Amerika secara umum yang diukur dari PDB-nya itu jadi barometer penting. Gampangnya, kalau ekonomi Amerika lagi ngebut, biasanya permintaan global ikut naik. Tapi kalau mereka lagi melambat, ya seluruh dunia bisa ikut ngerasain getarannya. Terakhir, ada yang namanya dollar index atau DXY. Anggap aja dolar AS itu kayak magnet raksasa. Kalau magnetnya lagi kuat-kuatnya, uang dari seluruh dunia cenderung lari ke sana. Nah, ini bisa bikin pasar di negara berkembang seperti Indonesia jadi sedikit tertekan. Oke, dari sebatang lilin kecil di grafik sampai keputusan bank sentral di belahan dunia lain, sekarang waktunya kita satuin semua potongan puzzle ini. Nah, ini dia beberapa jebakan yang sering banget bikin pemula salah langkah. Jadi hindari ini ya. Jangan cuma fokus sama naik turun harian. Selalu cek volume sebagai konfirmasi. Pahami tren besarnya dulu. Dan yang paling penting, jangan pernah berharap grafik itu bisa kasih kamu kepastian. Karena Grafik, laporan keuangan, data ekonomi, semua itu cuma alat bantu buat kita melihat probabilitas, bukan bola kristal peramal masa depan. Tugas kita adalah menggabungkan semua info ini dengan tujuan dan toleransi resiko kita sendiri. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Mau jadi investor yang seperti apa?